Saya tadi ditanya ya, benar ya? Disuruh untuk presentasi bagaimana pengalaman saya jadi pengusaha ya. Iya. Saya jujur begini ya, saya itu nggak pernah, saya dulu di kampung cita-cita saya yang penting bisa, karena saya ini orang miskin gitu loh. Mama saya kan cuma laundry di rumah orang aja, bapak saya buruh bangunan, dan saya sejak kecil udah hidup di terminal. Saya jualan kue sejak kecil udah hidup di terminal, SMP kelas 1 udah tahu saya bagaimana berkelahi di terminal, kalian ngerti lah. Kalau di terminal itu tempatnya bagaimana. Karena itu saya bosan dengan kemiskinan, kira-kira begitu. Jadi kerjanya samburadul, yang penting bisa dapat duit. Nah, saya jadi pengusaha pun, pengusaha itu dalam perspektif saya itu dua. Ada pengusaha by nasab, ada pengusaha by nasib. Nah, pengusaha by nasab itu kan pengusaha yang mewarisi dari warisan orang tua ya. Kalau pengusaha by nasib, ya seperti saya. Kalau tidak nasib baik ya jadi monyet, kira-kira begitu. Ketum Maming ini juga setengah by nasab, setengah by nasib ini ketum HIPMI ini. Nah, yang kita butuh ke depan itu adalah pengusaha by design. Pengusaha by design itu adalah pengusaha penggabungan antara by nasab dan by nasib. Pengalaman saya jadi pengusaha itu asik sebenarnya. Pengusaha itu nggak pernah diintervensi oleh orang. Pengusaha itu punya kemerdekaan sendiri. Pengusaha itu punya independensi. Dan jujur aja, saya lebih enjoy jadi pengusaha daripada jadi pejabat negara. Kalau ditanya secara pribadi ya, saya kalau ditanya pribadi lebih enjoy. Saya bangun tidur mau jam berapa aja. Saya punya sesuatu dalam konteks hasil kerja, nggak pernah orang tanyakan. Tapi begitu jadi pejabat negara, tidur kita pun diatur sama protokol. Minum diatur sama protokol. Punya sesuatu dianggap ini ada apa-apa, korupsi segala macam gitu kan. Jadi nggak bebas. Tapi kita harus menguburkan niat-niat individualis kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya berakhir pun berpikir bahwa Ibu Pertiwi memanggil anak-anak mudanya, memanggil para generasinya untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara dalam rangka menyelamatkan rakyat 267 juta dari kondisi COVID. Dan sekarang BKPM kerja terus untuk bagaimana bisa mendatangkan investasi, kemudian menjaga stabilitas perekonomian harus tetap jalan agar menciptakan lapangan pekerjaan, dan satu lagi daya beli masyarakat kita harus jaga. Saya pikir itu beberapa pikiran-pikiran dari saya untuk sharing dengan adik-adik semua. Dan harus jujur saya katakan bahwa saya memulai pengusaha dari kecil, dari UMKM. Saya memulai dari UMKM, pernah memulai dengan sakit sekali dengan omset 60 juta. Dan saya pernah merasakan juga bagaimana ketika datang bertamu di Bupati, Bupati tidak pernah menerima kita. Kemudian jangankan Bupati, camat aja mungkin dulu nggak menerima saya. Jadi untuk adik-adik dari PPI, saya ingin mengatakan bahwa kalau melihat orang di bawah, janganlah kalian mengatakan bahwa dia tidak mempunyai masa depan. Tapi kalau jangan juga melihat orang yang di atas, jangan seolah-olah dia yang punya dunia ini aja. Waktu berputar, hidup bagaikan roda. Jangan menghina tatkala kamu melihat temanmu masih di bawah, jangan kamu menyanjung temanmu tatkala dia masih di atas. Karena sesungguhnya kita tidak tahu nasib seseorang. Jadi perjuangan, optimisme, keyakinan pada diri adalah modal yang terbesar dalam merubah nasib. Karena saya meyakini tidak ada seorang pun yang Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu yang merubahnya. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Bang Bahlil, apa saja kemampuan yang harus dimiliki UMKM agar mendapatkan investasi hasil realokasi investasi dari China? Jadi mungkin tadi udah sedikit dibahas ya Pak Bahlil mengenai investasi dari China, mungkin bisa ditambahkan atau mungkin dijelaskan lebih jauh lagi. Ya. Gini. Kita memang salah satu KPI kami itu adalah bagaimana mengkolaborasi antara investasi besar sama UMKM. Nanti di kawasan Batang, di Batang itu kita membangun kawasan perindustrian 4.300 hektar. Dari 4.300 hektar itu saya sudah menyampaikan kepada pengelola kawasan nanti sekitar 100 hektar itu untuk UMKM. Nah, bagaimana caranya? UMKM yang bagus itu PPI rekomendasikan aja berapa UMKM. Kabarin nanti ada Pak Nurul, ada Ibu Tiara, ini mantan pengurus PPI di London, ini sekarang jadi sekretaris saya. Perusahaan-perusahaan sampai kepada mereka aja, nanti kita yang kawinkan. Karena kalau ditanya tentang bagaimana caranya, ilmu pengusaha ini tiba saat tiba akal. Ilmu pengusaha ini bukan seperti ilmu kali-kali tambah-tambah, nggak ada.
Yang ada begitu momentum masuk, begitu momentum masuk. Karena itu dibutuhkan kreativitas dan intuisi. Saya katakan pengusaha yang hebat itu tidak hanya pintar kali-kali, tapi harus punya intuisi, punya naluri. Nah, saya bingung juga kalau ditanya, bagaimana Pak caranya? Caranya palingan kita kenalin, palingan kita kasih izin. Hanya standarnya itu, tapi bagaimana cara menginjak kaki, itu nggak ada teorinya. Dan aku nggak mungkin ngomong di webinar ini, karena itu bahaya, berdampak sistemik, masif, dan terstruktur. Yang ada adalah saya minta adik-adik kalau mau jadi pengusaha, ayo mana nanti kita kawinkan. Demikian. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Di sini ada dari Agus Salim, berkaitan juga dengan mahasiswa yang di luar negeri. Apakah mahasiswa luar negeri bisa diberikan edukasi bagaimana menarik investor luar negeri? Jadi mungkin sebagai mahasiswa kita kan sebagai sebagai salah satu yang bisa menggait atau mungkin menarik orang atau ya investor-investor dari luar untuk masuk ke dalam Indonesia. Nah, mengingat mahasiswa luar negeri punya kemampuan untuk menarik pengusaha luar, ada program atau mungkin rencana dari BKPM untuk menggait investor dari luar, Pak? Oke, gini, BKPM itu punya kantor perwakilan ada 8 negara, 8 apa 9 ya, termasuk China ya. Cina 9 ya, ada 9 negara. Nanti begini aja, nanti PPI nanti bangun aja kerjasama dengan BKPM. Negara-negara mana yang kita ada perwakilannya, langsung digabungkan aja masuk supaya bisa ikut sekaligus mereka melatih semacam magang atau apalah, bereksperimen. Kemudian bagi negara-negara yang belum ada BKPM-nya, bisa kita hubungkan dengan perwakilan BKPM di negara mana yang mereka dekat. Contoh kalau di Eropa kan cuma London aja. Tapi kan dia bisa menghubungkan dengan yang lain. Kecuali sekarang kita mau bikin di Belanda. Kemudian di Amerika itu di New York. Di Jepang itu ada. Kemudian di Australia. Nah itu aja nanti kita kolaborasi. Saya minta nanti teman-teman PPI bikin aja perjanjian kerjasama supaya bisa kita edukasi sekaligus. Gitu Ketua. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Bahlil. Mungkin ada satu closing statement atau mungkin penutupan dari Pak Bahlil sebelum kita selesaikan sesi dengan Pak Bahlil. Saya terima kasih banyak sama adik-adik semua. Saya yakin bahwa masa depan bangsa ini ada pada adik-adik semua, pada teman-teman semua. Saya punya keyakinan bahwa yang bisa merubah bangsa ini hanya orang punya ilmu. Dan mahasiswa adalah siswa yang paling besar. Yang punya titel maha itu cuma 2. Tuhan Yang Maha Kuasa dan mahasiswa. Manfaatkanlah titel kemahakalian itu untuk berpikir tentang pembangunan bangsa. Dan yakinlah, jangan pesimis. Yakin, harus optimis bahwa negara kita akan baik. Dan yang akan memperbaiki negara kita adalah kita, generasi muda. Nggak mungkin kita memberikan harapan masa depan bangsa ini kepada yang tua-tua. Udah ini 5-6 tahun lagi udah selesai wayang naunal maun ini. Tinggal kita ini saja. Ayo, mari kita menjadi generasi muda yang cerdas, generasi muda yang bertanggung jawab, generasi muda yang di luar fitnah. Gitu kan? Generasi muda yang saling bekerja sama untuk kemakmuran, kemajuan bangsa dan negara kita tercinta Ibu Pertiwi. Demikian, Dinda. Oke, terima kasih Bang Bahlil atas pemaparannya, sharing-sharingnya dan semuanya.